Terminal Tanjung Priok malam itu tampak seperti kota yang terlupakan, di mana lampu kuning temaram berkelip di antara asap knalpot dan aroma bensin yang menyengat. Suara klakson bersahutan, pedagang membentangkan lapaknya, sementara di sudut-sudut gelap, bayangan preman berkeliaran mencari korban yang lengah. Setiap langkah di terminal ini terasa berat, seakan kegelapan itu menelan siapapun yang tak berhati-hati. Di tengah keramaian yang mencekam itu, seorang pria berbadan kekar turun dari bus ALS Medan yang baru tiba. Jaket jeans coklatnya menempel pada otot-otot lengan yang tegas, peci hitam di kepalanya menambah kesan karismatik. Matanya tajam, memindai setiap sudut terminal dengan kewaspadaan seorang predator yang menunggu mangsa. Dialah Suratman MC, sopir yang dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga keberaniannya menghadapi ketidakadilan. Suara tawa keras terdengar dari gang sempit di sebelah selatan terminal. Sekelompok preman, lengkap dengan celurit dan tongkat besi, memaksa seorang sopir kecil menyerahkan sebagian uang hasil angkutannya. Sopir itu tampak ketakutan, gemetar di bawah intimidasi yang nyata. Suratman menahan napas, matanya menyala dengan amarah yang terkendali. Dia tahu inilah awal dari pertempuran yang tak bisa dihindari. Dia melangkah lebih dekat. Setiap langkah terdengar mantap di antara deru mesin dan keributan terminal. Para preman menoleh, menatap sosok tinggi besar dengan tatapan sinis. Singo Gendeng, yang dikenal sebagai pemimpin mereka, muncul dari bayangan, senyum sadis menghiasi wajahnya. "Siapa kau? Berani campur urusan kita?" geramnya, nada suaranya penuh ancaman. Suratman tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menatap dengan tenang. Aura kepercayaan dirinya terpancar dari seluruh tubuh. Dalam diam, pikirannya berputar, mengingat ajian warisan leluhur, Pamunu Tanduk. Ilmu yang mengalir dalam darahnya itu memberinya ketenangan dan keberanian, walau lawan yang dihadapinya terkenal brutal dan kebal bacok. Satu anak buah Singo Gendeng melangkah maju, mencoba menakut-nakuti Suratman dengan senjata terhunus. Dengan gerakan cepat, Suratman memutar badan, memanfaatkan kekuatan otot dan keseimbangan tubuhnya, sehingga serangan itu meleset tanpa menyentuh kulitnya. Suasana sejenak hening, semua mata tertuju pada pria perkasa yang berdiri tanpa rasa takut. Dari gang lain terdengar teriakan sopir lain yang dicekik, memohon belas kasihan. Suratman menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan satu gerakan mantap, ia menendang tongkat preman yang hendak menghantamnya, membuat senjata itu terlempar dan memantul ke tanah. Sekali lagi, bayangan kekuatan dan keberanian terpancar, membuat para preman mundur selangkah demi selangkah. Terminal tetap sunyi sesaat, hanya suara mesin dan langkah kaki yang menggema di antara bangunan tua. Suratman MC berdiri di tengah-tengahnya, tubuhnya tegap, mata menatap lurus ke arah Singo Gendeng. Malam itu, kegelapan terminal Tanjung Priok tak lagi hanya menjadi tempat pemalakan dan kekerasan. Kehadiran Suratman menjadi harapan bagi mereka yang lemah, dan ancaman nyata bagi mereka yang menindas. Pagi berikutnya, terminal Tanjung Priok masih menyisakan aroma malam yang mencekam. Para sopir kecil dan pedagang mulai berdatangan, wajah mereka menunjukkan kelelahan dan kecemasan. Namun, desas-desus tentang pria kekar yang semalam menghadapi Singo Gendeng sudah beredar. Nama Suratman MC mulai menjadi bisik-bisik penuh harapan di antara mereka yang terbiasa hidup dalam ketakutan. Suratman menuntun bus ALS Medan ke tempat parkir yang paling strategis, memperhatikan setiap sudut terminal. Tubuhnya kekar, jaket jeans coklat menempel pada punggungnya, sementara peci hitam tetap menempel rapi. Ia tahu, terminal ini bukan hanya soal mengantar penumpang, ini adalah medan peperangan, di mana keberanian lebih penting daripada mesin bus yang paling kuat. Seorang sopir tua menghampirinya, wajahnya penuh tanda lelah dan ketakutan. "Pak, kalau kau berniat membantu, hati-hati. Singo Gendeng bukan manusia biasa." Anak buahnya brutal, kebal bacok. Suratman hanya mengangguk, tatapannya tak goyah. Suara sopir tua itu bergetar, tapi dalam hati ia merasa lega, setidaknya ada seseorang yang berani menantang kegelapan terminal ini. Di sisi lain, bayangan Singo Gendeng masih mengintai. Ia memperhatikan dari atas truk tua, senyum sadis menghiasi wajahnya. Pria itu, berani, tapi bodoh. "Aku akan tunjukkan, siapa penguasa terminal ini sebenarnya," gumamnya. Anak buahnya bersiap di setiap sudut, siap memancing Suratman ke dalam jebakan. Suratman berjalan melewati deretan kios pedagang, matanya tajam memindai situasi. Ia menepuk bahu beberapa sopir yang tampak cemas,
memberi semangat dan pesan singkat, kita harus bersatu. Tidak ada yang boleh tertindas lagi. Kata-kata itu sederhana, tapi getarannya terasa di hati mereka yang selama ini hidup dalam tekanan dan ketakutan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari sisi utara terminal, anak buah Singo Gendeng mencoba memalak sopir lain. Suratman berlari cepat, setiap langkahnya menggetarkan tanah di bawah kaki. Tanpa ragu, ia menghadapi pemalak itu, menangkis serangan dengan tenaga yang terkonsentrasi dari ajian Pamunu Tanduk. Anak buah preman itu tersungkur, sementara sopir yang menjadi korban menatapnya dengan kagum. Kabar aksi Suratman menyebar seketika. Sopir lain mulai muncul, beberapa membawa alat seadanya untuk melindungi diri, tetapi keberanian mereka baru muncul karena inspirasi Suratman. Terminal yang semula penuh ketakutan kini mulai terasa ada harapan. Suratman tahu, perjuangan ini baru dimulai, dan setiap langkahnya akan diuji dengan kekejaman yang lebih besar. Di puncak tumpukan kontainer, Singo Gendeng menatap ke arah Suratman dengan mata membara. Pria itu membuatku kesal, anak buahku harus belajar rasa takut, katanya sambil menepuk pedang panjang yang tergantung di punggungnya. Bayangan kegelapan terminal semakin pekat, pertarungan antara keberanian dan kebrutalan semakin tak terelakkan. Suratman menarik napas, siap menanggung segala risiko demi keadilan di Terminal Tanjung Priok. Terminal Tanjung Priok siang itu tak kalah mencekam. Suasana ramai namun tetap tegang, setiap langkah sopir dan pedagang terasa waspada. Di balik kios-kios dan kontainer, bayangan anak buah Singo Gendeng bergerak diam-diam, mencatat setiap gerak-gerik Suratman MC. Mata-mata ini dikirim khusus untuk mengetahui kekuatan dan strategi sang sopir perkasa. Seorang preman muda menyelinap di antara kerumunan, meniru sikap sopir biasa. Ia mengamati Suratman dengan seksama, mencatat bagaimana pria itu memimpin, berbicara dengan sopir lain, bahkan cara ia menatap anak buah Singo Gendeng yang mencoba memprovokasi. Semua informasi itu akan disampaikan kepada bosnya, Singo Gendeng, yang menunggu di sudut terminal dengan senyum dingin dan mata membara. Suratman tidak bodoh. Ia merasakan tatapan asing mengikuti setiap langkahnya. Sekilas, ia menoleh, namun anak buah preman itu cepat menyembunyikan diri. Suratman menyesap udara dalam-dalam, energi ajian Pamunu Tanduk mengalir di dalam tubuhnya. Ia tahu, musuhnya tidak hanya fisik tapi juga tersembunyi di antara mereka yang tampak bersahabat. Di sisi lain terminal, beberapa sopir yang sebelumnya takut mulai memperhatikan Suratman dengan penuh harapan. Mereka menyadari bahwa pria ini bukan sekadar sopir biasa, tapi simbol perlawanan terhadap kekerasan dan pemalakan. Suratman berbicara dengan sopir tua dan pedagang, memberi mereka strategi kecil untuk saling menjaga diri, tanpa mengungkapkan terlalu banyak tentang rencana besarnya. Singo Gendeng menerima laporan mata-mata dengan puas. Pria itu mulai menata pasukannya sendiri. Baiklah, aku harus tunjukkan siapa penguasa sebenarnya di terminal ini, gumamnya, suaranya serak namun penuh amarah. Ia mulai merencanakan langkah balasan, memasang jebakan dan mengirim anak buah yang lebih brutal untuk menguji Suratman. Malam menjelang, terminal menjadi panggung permainan bayangan. Suratman berjalan menyusuri gang-gang sempit, matanya menelusuri setiap sudut, merasakan energi gelap yang mengintai. Ia tahu, tidak lama lagi Singo Gendeng akan mengirimkan ancaman yang lebih nyata. Namun, keberanian dan tekadnya tetap teguh. Setiap langkahnya adalah peringatan bagi preman, ketidakadilan tidak akan pernah menang selama ia berdiri di sini. Seorang pedagang muda memberanikan diri mendekat, membisikkan informasi tentang gerombolan pemalakan yang sedang berkumpul di ujung terminal. Suratman mengangguk, menyadari bahwa mata-mata Singo Gendeng telah memberi petunjuk tak sengaja. Ia menyiapkan diri untuk menghadapi malam yang pasti penuh ketegangan dan kemungkinan bahaya. Di ketinggian tumpukan kontainer, Singo Gendeng menatap ke arah Suratman. Senyum sadisnya menebar, namun ada kilatan kekhawatiran tersembunyi. Ia tahu, sopir kekar itu bukan lawan biasa. Terminal Tanjung Priok akan segera berubah menjadi medan pertarungan antara kekuasaan brutal dan keberanian yang diwariskan leluhur, dan Suratman MC adalah ancaman nyata bagi kegelapan yang selama ini menguasai tempat itu. Malam semakin pekat, Terminal Tanjung Priok berubah menjadi labirin bayangan dan suara langkah kaki yang tak menentu. Suratman MC berjalan menyusuri gang sempit, setiap mata pedagang dan sopir tertuju padanya dengan harapan dan ketakutan yang bercampur. Ia tahu, malam ini bukan sekadar perjalanan biasa, ini adalah awal dari konfrontasi yang tak terelakkan. Di sudut gelap terminal,
Singo Gendeng mengintai bersama beberapa anak buahnya yang paling brutal. Mereka sudah bersiap, celurit dan tongkat terhunus di tangan, wajah dipenuhi senyum sadis. "Kau pikir bisa mengubah terminal ini sendiri, Suratman?" geram Singo, suaranya bergema di antara kontainer tua. "Malam ini kau akan tahu siapa penguasa sebenarnya." Suratman berhenti sejenak, menatap bayangan-bayangan itu. Aura keberanian terpancar dari seluruh tubuhnya. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Napasnya tenang, energi ajian Pamunu Tanduk mengalir di nadinya, memberi kekuatan untuk menghadapi musuh yang terkenal kebal bacok. Ia tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga ujian strategi dan kesabaran. Anak buah Singo Gendeng maju, mencoba mengepungnya dari sisi kanan dan kiri. Suratman menatap tajam, kemudian melompat ke samping dengan lincah, menangkis satu serangan celurit dan menendang tongkat yang hendak menghantamnya. Setiap gerakannya presisi, seperti tarian maut yang dipandu oleh ajian leluhur. Preman-preman itu terkejut, beberapa terhuyung mundur, tapi Singo Gendeng tetap menatap dengan amarah yang memuncak. Salah satu preman yang lebih nekat menyerang dari belakang, mencoba membunuh Suratman dengan celurit panjang. Suratman menoleh sekejap, tangannya menangkis serangan dengan kekuatan penuh, membuat senjata itu terpental beberapa meter. "Aku bukan musuh yang mudah kau tundukkan," gumamnya pelan, suaranya rendah namun menegaskan keberanian yang tak tergoyahkan. Kerumunan sopir dan pedagang menyaksikan pertarungan itu dengan napas tertahan. Mereka takjub melihat keberanian Suratman, dan untuk pertama kalinya, rasa takut mereka tergantikan oleh harapan. Bayangan kekerasan yang biasanya menindas terminal terasa mulai tergerus oleh satu sosok yang berdiri tegap di tengah kegelapan. Singo Gendeng melangkah maju sendiri, aura kekuatannya memancar ke seluruh gang sempit. "Aku akan menghancurkanmu, Suratman. Terminal ini milikku," teriaknya, suaranya bergema dan mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Namun, Suratman hanya menatap lurus, tubuh tegap, mata penuh tekad. Ia tahu, pertarungan nyata baru akan dimulai. Malam itu, Terminal Tanjung Priok menjadi saksi pertemuan pertama dua kekuatan besar, keberanian warisan leluhur melawan kebrutalan yang telah lama menindas. Bayangan kegelapan tampak menyesuaikan diri dengan langkah-langkah Suratman, dan satu hal pasti, ketenangan terminal telah terguncang, dan balas dendam serta keadilan akan segera diuji. Di sebuah sudut terminal yang sepi, Suratman MC menarik napas dalam-dalam. Ia menutup mata sejenak, merasakan aliran energi yang berbeda di dalam tubuhnya. Ajian Pamunu Tanduk, warisan leluhur yang mengalir di nadinya, mulai bangkit. Setiap tarikan napas seolah menghidupkan kekuatan lama yang tertidur, memberi ketenangan sekaligus keberanian menghadapi bahaya. Ia teringat masa kecil, saat kakeknya mengajarkan gerakan, mantra, dan disiplin ajian tersebut. Pamunu Tanduk bukan sekadar ilmu pukulan, nak. Ia adalah kekuatan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan, ucap kakeknya dalam ingatan. Suratman tersenyum tipis, mengetahui malam ini ajian itu akan diuji di medan nyata terminal Tanjung Priok. Suara langkah mendekat dari gang sempit mengganggu konsentrasinya. Suratman membuka mata, energi ajian itu berdenyut di seluruh tubuhnya, membuat setiap otot siap bergerak. Anak buah Singo Gendeng muncul lagi, kali ini lebih licik, mencoba menyerang dari arah yang tidak terduga. Namun Suratman, dengan insting yang terasa dari warisan leluhur, mengantisipasi gerakan mereka dengan sempurna. Gerakan tubuhnya seperti tarian yang diarahkan oleh kekuatan Pamunu Tanduk. Serangan ditangkis dengan mudah, serangan balasan diarahkan dengan presisi yang mematikan. Anak buah preman itu terkejut, beberapa terjatuh, bahkan sebagian berlari untuk menghindari amarah yang terpancar dari setiap pukulan Suratman. Aura keberanian dan kekuatan leluhur itu membuat lawan kehilangan keberanian dalam sekejap. Di tengah kegaduhan itu, beberapa sopir dan pedagang kecil menyaksikan dari jauh. Mata mereka membesar, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Seorang sopir berbisik kepada temannya, pria itu seperti memiliki kekuatan gaib. Mungkin dialah yang bisa membersihkan terminal ini. Harapan mulai muncul, menggantikan rasa takut yang selama ini menguasai hati mereka. Singo Gendeng, yang mengamati dari ketinggian kontainer, menyipitkan mata. Ia merasakan perbedaan energi yang terpancar dari Suratman. "Hah, jadi ini yang mereka sebut Pamunu Tanduk," gumamnya. Amarah dan kekhawatiran bercampur, ia sadar bahwa lawan yang dihadapinya bukan pria biasa, melainkan kekuatan yang diwariskan dari leluhur. Suratman menenangkan diri,
merasakan aliran pamunu tanduk semakin kuat. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk melindungi. Ia menatap sekeliling terminal, pedagang dan sopir kecil yang mulai berani menatap dunia yang selama ini menindas mereka. Malam ini, keberanian warisan leluhur menjadi cahaya di tengah kegelapan terminal. Dengan langkah mantap, Suratman kembali ke jalurnya, bersiap menghadapi Singo Gendeng secara langsung. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya masih menunggu. Namun dengan pamunu tanduk yang mengalir di tubuhnya, ia yakin bisa menegakkan keadilan, membersihkan terminal dari kekerasan dan pemalakan, serta menjadi simbol keberanian bagi mereka yang lemah. Malam itu terminal Tanjung Priok tetap gelap dan mencekam, hanya diterangi lampu-lampu yang berkelip di atas kios dan kendaraan. Suara mesin bas dan klakson bersahutan, tapi ada ketegangan yang berbeda di udara. Sopir-sopir kecil mulai bergerak hati-hati, mengetahui bahaya selalu mengintai di sudut terminal. Seorang sopir muda tengah membawa hasil angkutan hariannya, ketika tiba-tiba anak buah Singo Gendeng melompat dari bayangan. Mereka memaksa sopir itu menyerahkan sebagian uang hasil kerja kerasnya. Ancaman celurit di tangan membuat darah menjadi beku. Sopir itu gemetar, tidak berdaya, dan teriakannya nyaris tenggelam di keramaian terminal. Suratman MC, yang baru saja menuntun busnya ke tempat parkir, mendengar teriakan itu. Tanpa ragu, ia melangkah cepat melewati lorong-lorong sempit, matanya menatap bayangan pemalak dengan fokus penuh. Aura pamunu tanduk berdenyut kuat di nadinya, memberi energi yang membuat gerakannya lebih cepat dan kuat dari manusia biasa. Dalam sekejap, Suratman muncul di depan sopir muda itu. Anak buah Singo Gendeng terkejut melihat pria berbadan kekar, jaket jeans coklat dan peci hitam, berdiri tegap tanpa rasa takut. "Lepaskan dia," kata Suratman dengan suara rendah namun tegas. Tidak ada nada kompromi, hanya keberanian murni yang terpancar dari tubuhnya. Salah satu preman mencoba menyerang dengan celurit panjang, tapi Suratman menangkisnya dengan kekuatan dan ketepatan ajian pamunu tanduk. Serangan baliknya cepat dan presisi, membuat preman itu tersungkur dan terpojok. Anak buah lainnya ragu, ketakutan terpancar di mata mereka, sesuatu yang jarang terjadi di hadapan sopir baru. Sopir muda itu menatap Suratman dengan kagum, seolah melihat pahlawan dari legenda yang muncul di dunia nyata. "Terima kasih, Pak, aku pikir aku akan mati di sini," gumamnya. Suratman tersenyum tipis, menepuk bahu sopir muda itu, dan memberi pesan singkat, "Jangan takut. Kita harus bersatu, atau terminal ini tak akan pernah aman." Dari kejauhan, Singo Gendeng mengamati dengan mata membara. Ia merasa harga dirinya terancam. Anak buahnya kalah, dan pria kekar itu menunjukkan kekuatan yang bahkan kebal bacok sekalipun tak mampu menundukkannya. Rasa marah dan kebencian Singo Gendeng tumbuh, menyadari bahwa pertarungan ini baru permulaan. Malam itu, terminal Tanjung Priok menjadi saksi aksi pertama Suratman MC. Pemalakan berhasil dihentikan, sopir yang tertindas terselamatkan, dan sebuah pesan tersampaikan ke seluruh preman, ada lawan yang tidak bisa mereka mainkan sembarangan. Suratman tahu, malam-malam berikutnya akan lebih berat, tapi ia siap menghadapi semua tantangan demi keadilan. Keesokan harinya, terminal Tanjung Priok mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sopir-sopir kecil dan pedagang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini berbicara dengan penuh harap. Mereka membicarakan sosok Suratman MC, pria perkasa yang menghentikan pemalakan malam sebelumnya. Bisik-bisik tentang keberaniannya tersebar, menumbuhkan keberanian yang lama terkubur di hati mereka. Suratman mengumpulkan beberapa sopir dan pedagang di sebuah gang yang relatif aman. Wajah-wajah cemas mulai tampak tegas, mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. "Kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Singo Gendeng dan anak buahnya hanya kuat karena kita diam saja," tegasnya, matanya menatap mereka satu persatu. Beberapa pedagang muda mengangguk, ada yang membawa alat sederhana seperti pemukul kayu dan linggis. "Kita akan bantu Pak Suratman, tapi, apa cukup satu orang untuk melawan mereka?" tanya salah satu pedagang, suaranya gemetar meski ada keberanian di baliknya. Suratman tersenyum tipis, "Kita tidak sendirian. Jika bersatu, mereka tidak akan bisa menguasai terminal ini." Sopir tua menepuk bahu sopir muda di sampingnya, memberi semangat. Mereka mulai berbagi pengalaman tentang aksi pemalakan yang pernah mereka alami. Suratman mencatat setiap detail, menyusun strategi yang akan memungkinkan kelompok kecil itu bertindak dengan cerdas dan aman, sambil tetap menghadapi kekuatan brutal Singo Gendeng.
Malam menjelang, mereka mulai membangun pos-pos kecil di gang-gang sempit terminal. Beberapa menyembunyikan alat pertahanan, beberapa lain berjaga sambil memperhatikan gerak-gerik anak buah Singo Gendeng. Keberanian yang sebelumnya tersembunyi kini muncul sebagai solidaritas, dan setiap mata yang menatap Suratman penuh keyakinan. Dari kejauhan, bayangan Singo Gendeng terlihat mengamati perubahan ini. Ia mengernyit, merasakan ancaman baru. Mereka mulai bersatu, pria itu lebih berbahaya dari yang kukira, geramnya. Anak buahnya mulai panik, menyadari bahwa lawan mereka bukan hanya satu orang, tapi kelompok yang memiliki semangat dan tujuan yang sama. Suratman berjalan di antara pos-pos kecil itu, memastikan semua siap dan tetap tenang. Ia menyadari bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi pada strategi, keberanian, dan solidaritas. Ajian Pamunu Tanduk tetap menjadi senjata rahasia, namun hati yang bersatu adalah kekuatan yang paling penting. Malam itu, Terminal Tanjung Priok tidak lagi hanya menjadi tempat kekerasan. Suasana perlahan berubah, sopir dan pedagang mulai percaya bahwa keadilan mungkin ditegakkan. Dan di tengah kegelapan, Suratman MC berdiri sebagai simbol harapan, membuktikan bahwa keberanian dan persatuan bisa menentang kebrutalan yang telah lama menindas mereka. Malam semakin larut, Terminal Tanjung Priok diselimuti kabut tipis dan lampu yang berkelip. Suasana yang biasanya sunyi di gang-gang sempit kini terasa tegang. Anak buah Singo Gendeng mulai bergerak, mencoba mengepung sopir dan pedagang yang kini bersatu. Mereka ingin menguji kekuatan Suratman MC dan sekaligus menakut-nakuti kelompok baru ini. Suratman berdiri di tengah gang, tubuhnya tegap, jaket jeans coklat dan peci hitam menegaskan kehadiran yang sulit diabaikan. Ia menatap bayangan yang bergerak di kejauhan, aura Pamunu Tanduk berdenyut di nadinya, menyiapkan setiap otot untuk pertarungan. Ini bukan sekadar membela diri, ini adalah serangan balasan pertama terhadap kekejaman yang menguasai terminal. Anak buah Singo Gendeng menyerang dari beberapa arah, mencoba menciptakan kepanikan. Namun, koordinasi sopir dan pedagang yang dipimpin Suratman membuat mereka sulit menembus pertahanan. Dengan gerakan cepat dan presisi, Suratman menangkis serangan celurit, menendang tongkat, dan melempar lawan ke arah yang aman. Setiap gerakannya diiringi energi leluhur yang membuatnya hampir tak tersentuh. Salah satu pemalak mencoba menyelinap dari belakang, namun Suratman sudah mengantisipasinya. Dengan satu putaran tubuh, ia menangkis serangan dan membuat pemalak itu terhuyung mundur. "Kalian tidak lagi bisa menindas sesuka hati," teriaknya, suara tegas bergema di seluruh gang sempit, memberi keberanian pada kelompoknya. Pedagang dan sopir kecil mulai mengambil inisiatif. Mereka menutup gang, menghalangi gerak anak buah Singo Gendeng, sambil tetap berada di bawah pengawasan Suratman. Solidaritas mereka diuji dalam pertarungan nyata, dan setiap aksi kecil mereka semakin menumbuhkan rasa percaya diri. Terminal yang biasanya penuh ketakutan kini menjadi medan perlawanan. Dari atas kontainer, Singo Gendeng menatap dengan mata membara. Ia merasakan energi kuat yang terpancar dari Suratman, dan rasa frustrasi mulai muncul. Anak buahnya kalah cepat, terkoordinasi, dan semakin ragu menghadapi pria yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki ilmu warisan leluhur yang menakutkan. Serangan balasan itu berlangsung beberapa menit, cukup untuk memberi pesan jelas, keberanian dan persatuan sopir dan pedagang bisa menahan kekejaman. Beberapa anak buah Singo Gendeng terluka ringan, beberapa mundur ke bayangan, sementara Suratman tetap tegap, mengatur kelompoknya dengan tenang namun tegas. Malam itu, Terminal Tanjung Priok merasakan getaran perubahan pertama. Suratman MC menunjukkan bahwa kekuatan tidak hanya datang dari kebrutalan, tapi juga dari strategi, keberanian, dan solidaritas. Serangan balasan awal ini hanyalah permulaan, namun pesan sudah tersampaikan, Singo Gendeng tidak lagi menguasai terminal tanpa perlawanan. Keesokan harinya, Terminal Tanjung Priok kembali dipenuhi aktivitas. Namun, ada ketegangan yang berbeda di udara. Anak buah Singo Gendeng yang selamat dari serangan balasan malam sebelumnya berkumpul, membisikkan rencana licik untuk menjebak Suratman MC. Mereka tahu kekuatan lelaki itu luar biasa, tetapi mereka percaya bahwa tipu daya bisa mengalahkan keberanian. Singo Gendeng sendiri muncul di balik bayangan kontainer, senyum licik menghiasi wajahnya. Pria itu berani, tapi terlalu percaya diri. "Kita akan memancingnya ke dalam perangkap," gumamnya, suaranya rendah namun mengandung ancaman yang menggetarkan. Ia mulai menyusun strategi, menempatkan anak buah di titik-titik tersembunyi.
menunggu kesempatan untuk menyerang sekaligus menguji kesetiaan sopir dan pedagang. Suratman, yang sedang memantau terminal, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Napasnya tenang, energi Pamunu Tanduk berdenyut di tubuhnya, memberi insting bahwa jebakan akan segera muncul. Ia menatap gang-gang sempit, memperhatikan setiap gerakan bayangan yang mencurigakan. Intuisi dan ajian leluhur mulai membimbingnya, meski musuh kali ini licik dan penuh intrik. Beberapa sopir dan pedagang datang memberitahu tentang gerombolan yang tampak biasa tapi bergerak mencurigakan. Suratman menunduk sejenak, kemudian mengangguk. Ia menyadari bahwa anak buah Singo Gendeng memanfaatkan kerumunan dan kegelapan terminal untuk menipu mereka. Kita harus berhati-hati, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga perang strategi, katanya. Malam tiba, dan anak buah Singo Gendeng mulai bergerak. Mereka berpura-pura sopir biasa, lalu mengepung beberapa pedagang yang lengah. Suratman segera mengatur kelompoknya, menempatkan sopir dan pedagang di posisi aman sambil menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Setiap gerakan penuh perhitungan, energi Pamunu Tanduk memandu setiap langkahnya. Pertarungan kecil pecah di beberapa gang. Suratman menangkis serangan mendadak dengan cepat, menyerang balik secara presisi, dan menyingkirkan anak buah yang terlalu berani. Namun, jebakan itu belum selesai. Dari arah lain terdengar teriakan palsu, memancing sebagian kelompok untuk keluar dari perlindungan mereka, menunjukkan liciknya rencana Singo Gendeng. Sopir dan pedagang yang masih bersama Suratman mulai panik, tetapi pria perkasa itu menenangkan mereka. Jangan bergerak sebelum aku memberi tanda, perintahnya. Keberanian warisan leluhur dan strategi yang matang membuat kelompok ini tetap fokus, meski tekanan psikologis semakin meningkat. Terminal yang biasanya mencekam kini menjadi medan ujian keberanian dan kecerdikan. Di ketinggian kontainer, Singo Gendeng menyeringai. Ia melihat sebagian anak buahnya terkena serangan balik, sebagian lain berhasil memancing korban ke dalam jebakan. Namun, satu hal jelas, Suratman MC tidak mudah dibodohi. Pertarungan intrik ini hanyalah awal dari konflik besar yang akan menentukan nasib terminal Tanjung Priok. Malam itu, bayangan kekuasaan dan keberanian semakin bertabrakan. Pagi berikutnya, terminal Tanjung Priok tetap sibuk, tapi ada ketenangan yang berbeda. Suratman MC mengumpulkan sopir dan pedagang yang telah bergabung dalam aliansi. Ia tahu bahwa menghadapi Singo Gendeng bukan hanya soal keberanian, tapi juga strategi dan latihan. Mereka membutuhkan koordinasi dan persiapan agar bisa bertahan dalam serangan yang lebih besar. Suratman memimpin latihan sederhana di gang-gang sempit terminal. Mereka belajar bergerak cepat, menutup jalur, dan mengantisipasi serangan dari berbagai arah. Gerakannya sendiri menjadi contoh, setiap pukulan dan tangkisan ia lakukan dengan presisi, memperlihatkan kehebatan ajian Pamunu Tanduk yang diwarisi dari leluhur. Sopir dan pedagang memperhatikan dengan saksama, meniru gerakannya meski kemampuan fisik mereka terbatas. Selain latihan fisik, Suratman juga mengajarkan strategi. Ia menandai titik-titik rawan, tempat sembunyi yang aman, dan jalur evakuasi jika terjadi serangan mendadak. Ia menekankan pentingnya komunikasi di antara kelompok. Kita harus tahu posisi satu sama lain. Jika salah bergerak, kita bisa kalah sebelum pertempuran dimulai, pesannya. Setiap kata tertanam di benak mereka, membentuk rasa disiplin yang baru bagi kelompok yang sebelumnya selalu takut. Sopir tua yang berpengalaman menambahkan saran praktis. Ia memberi informasi tentang pola pergerakan anak buah Singo Gendeng dan titik-titik yang biasa mereka gunakan untuk menyerang. Suratman mencatat setiap detail, menyusun skema pertahanan yang realistis. Ini bukan sekadar latihan, tapi persiapan untuk perang nyata yang akan segera datang. Di malam hari, mereka melakukan simulasi serangan kecil. Anak buah Suratman berpura-pura diserang, belajar bagaimana mengantisipasi jebakan dan melindungi satu sama lain. Suratman bergerak di tengah, memberikan arahan langsung dan menegur mereka jika ada yang salah. Energi Pamunu Tanduk membuatnya tampak lebih kuat, memberi inspirasi bagi mereka untuk tidak takut menghadapi kekerasan terminal. Latihan ini bukan tanpa risiko. Beberapa anak buah mulai merasakan kelelahan dan rasa takut yang kembali muncul. Suratman menepuk bahu mereka, menenangkan dengan suara tegas, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti kita tetap bergerak meski takut. Kata-kata itu menyalakan kembali semangat yang sempat goyah. Hari demi hari, latihan dan strategi semakin matang. Sopir dan pedagang mulai percaya pada kemampuan mereka sendiri dan pada Suratman MC sebagai pemimpin.
Terminal yang sebelumnya mencekam kini terasa lebih terkendali, meski ancaman dari Singo Gendeng tetap mengintai di setiap bayangan. Suratman menatap terminal dari ketinggian truknya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu, latihan ini hanyalah persiapan. Malam berikutnya, mereka akan menghadapi ujian nyata, serangan licik dan brutal dari Singo Gendeng yang siap menebar teror. Namun dengan persiapan, keberanian, dan pamunu tanduk di tubuhnya, Suratman yakin kelompoknya bisa bertahan dan mulai membersihkan terminal dari kekerasan. Malam kembali menyelimuti terminal Tanjung Priok, dan suasana lebih tegang dari sebelumnya. Suratman MC berdiri di tengah gang, mengawasi setiap gerak-gerik bayangan. Ia tahu Singo Gendeng telah menyiapkan sesuatu, rencana yang lebih licik daripada serangan sebelumnya. Energi pamunu tanduk berdenyut di nadinya, memberi rasa waspada sekaligus keberanian yang lebih kuat. Dari kejauhan, terdengar tawa sadis Singo Gendeng. Ia muncul perlahan dari balik kontainer, diapit oleh anak buahnya yang lebih banyak dan lebih brutal. Wajahnya dipenuhi amarah dan kesombongan. Kau pikir bisa menguasai terminal ini, Suratman? Malam ini, aku akan mengajarkanmu arti ketakutan, teriaknya, suaranya menggema di seluruh gang sempit. Suratman menatap lurus, tubuhnya tegap. Aku tidak akan takut pada kekerasanmu. Terminal ini bukan milikmu untuk ditindas, jawabnya dengan suara tenang namun tegas. Anak buah Singo Gendeng bergerak maju, mencoba mengepung, tapi kali ini mereka lebih hati-hati. Mereka tahu kekuatan lelaki perkasa ini bukan hal yang bisa diabaikan. Pertarungan pecah cepat, celurit melayang, tongkat diputar, tapi setiap serangan berhasil diantisipasi Suratman dengan ketepatan pamunu tanduk. Gerakannya seperti tarian maut, setiap pukulan dan tendangan diarahkan dengan presisi. Anak buah Singo Gendeng tersungkur satu persatu, sementara sebagian lain mundur ke bayangan untuk menilai situasi. Singo Gendeng melompat turun dari kontainer, menghadapi Suratman secara langsung. Aura kebrutalannya memancar, dan setiap gerakan mengancam keselamatan. Namun Suratman tetap tenang, menunggu saat yang tepat. Setiap langkahnya dikalkulasi, setiap serangan dibalas dengan tenaga yang berasal dari warisan leluhur. Pertemuan ini tidak hanya tentang fisik. Suratman mulai membaca strategi lawan, menyadari pola gerakan Singo Gendeng. Ia memanfaatkan gang sempit untuk membatasi ruang gerak preman itu, sambil mengarahkan anak buahnya untuk mendukung dan menghalangi jalan mundur lawan. Taktik dan pamunu tanduk bersatu dalam satu gerakan sempurna. Di tengah pertarungan, beberapa sopir dan pedagang yang berada di pinggir gang memberikan bantuan kecil, mendorong kontainer, melemparkan alat seadanya untuk mengganggu anak buah Singo Gendeng. Solidaritas ini menambah keunggulan psikologis bagi Suratman, membuat lawan mulai ragu. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi medan perlawanan yang terorganisir. Pertemuan kedua ini berakhir dengan Singo Gendeng mundur sementara, wajahnya penuh amarah dan frustrasi. Ia menyadari bahwa Suratman MC bukanlah lawan biasa, lelaki itu memiliki keberanian, strategi, dan kekuatan warisan leluhur yang membuatnya sulit ditaklukkan. Namun ia tersenyum licik, menyadari bahwa konflik ini baru permulaan, dan malam-malam berikutnya akan lebih berbahaya. Beberapa hari setelah pertemuan kedua dengan Singo Gendeng, terminal Tanjung Priok tampak lebih aman. Sopir dan pedagang mulai berani bergerak, berkoordinasi, dan melaksanakan strategi pertahanan yang diajarkan Suratman MC. Namun, ketenangan itu hanya permukaan. Di balik bayangan, ada satu sosok yang mulai meragukan kesetiaan kelompok, seorang sopir muda yang diam-diam membocorkan informasi kepada anak buah Singo Gendeng. Suratman, yang sedang memantau terminal dari ketinggian truknya, mulai merasakan energi yang tidak stabil di antara kelompoknya. Napasnya dalam, energi pamunu tanduk mengalir lebih cepat. Ia menatap mata setiap anggota kelompok, mencoba menangkap tanda-tanda ketidakjujuran. Instingnya yang terasa selama latihan dan pengalaman menghadapi kekerasan terminal membuatnya tidak mudah dibodohi. Sopir muda itu, yang sebelumnya tampak pendiam dan patuh, diam-diam memberi petunjuk posisi pasukan Suratman kepada Singo Gendeng. Malam itu, anak buah preman mulai bergerak dengan rencana yang lebih licik, memanfaatkan informasi yang baru diterima. Mereka mengepung beberapa pedagang dan sopir di gang sempit, berusaha memancing Suratman keluar dari tempat aman. Saat pertempuran kecil pecah, beberapa anggota kelompok terkejut dengan taktik lawan. Mereka tersudut, beberapa terluka ringan, dan kepanikan mulai muncul. Suratman segera menilai situasi, menyadari ada yang membocorkan strategi mereka.
Suara dalam hatinya menegaskan, pengkhianatan sedang terjadi, dan ia harus bertindak cepat. Dengan langkah mantap, Suratman memisahkan beberapa anggota untuk keselamatan mereka, sementara ia menghadapi anak buah Singo Gendeng secara langsung. Pukulan dan tendangan diarahkan dengan presisi, energi Pamunu Tanduk membuat setiap serangan hampir tak tersentuh. Anak buah preman terkejut, tidak menyangka bahwa satu orang bisa menahan serangan dari kelompok yang lebih banyak. Setelah pertempuran mereda, Suratman menghadapi sopir muda yang membocorkan informasi. Matanya tajam menatap pengkhianat itu. "Kenapa kau mengkhianati temanmu sendiri?" tanyanya, suaranya dingin namun tegas. Sopir muda itu tergagap, menyadari bahwa kesetiaan dan keberanian tidak bisa dibeli dengan iming-iming atau rasa takut. Pengkhianatan ini meninggalkan bekas yang dalam di hati kelompok. Namun Suratman tidak membiarkan kemarahan menguasainya. Ia mengingatkan semua anggota bahwa kepercayaan adalah kekuatan utama mereka. "Kita harus tetap bersatu. Satu pengkhianat tidak boleh menghancurkan kita. Terminal ini adalah rumah kita, dan kita akan melindunginya bersama." Malam itu, Terminal Tanjung Priok menjadi saksi awal pengkhianatan yang nyaris merusak persatuan. Namun keberanian, strategi, dan Pamunu Tanduk Suratman MC tetap menjadi pelindung bagi mereka yang setia. Pengkhianatan menjadi pelajaran berharga, musuh bisa datang dari mana saja, tetapi solidaritas yang benar akan selalu menang jika dipimpin dengan bijak. Setelah pengkhianatan terungkap, Terminal Tanjung Priok terasa lebih tegang. Suratman MC mengumpulkan sopir dan pedagang yang setia, menatap mereka dengan mata penuh tekad. "Singo Gendeng sudah tahu kelemahan kita, tapi sekarang kita akan balikkan keadaan. Kita tidak lagi menjadi korban," tegasnya, suaranya bergema di antara dinding gang sempit. Mereka mulai merancang rencana balas dendam. Setiap gang, sudut terminal, dan area parkir dianalisis. Pos-pos anak buah Singo Gendeng yang sebelumnya tersembunyi menjadi target. Suratman menekankan strategi yang presisi, menggabungkan kekuatan fisik, Pamunu Tanduk, dan koordinasi kelompok agar setiap serangan bisa memberi efek maksimal. Latihan tambahan dilakukan, kali ini lebih intens. Sopir dan pedagang berlatih pergerakan cepat, menutup jalur mundur lawan, dan menciptakan jebakan sederhana untuk mengisolasi anak buah Singo Gendeng. Suratman memimpin dengan penuh disiplin, memastikan setiap anggota memahami posisi dan perannya. Energi leluhur di tubuhnya membuat mereka percaya diri. Malam tiba, dan kelompok siap bergerak. Suratman menatap gang-gang sempit dengan mata tajam, merasakan setiap gerakan bayangan di terminal. Ia tahu Singo Gendeng menunggu di beberapa titik, menebar ancaman dan jebakan. Namun sekarang, giliran mereka yang mengatur tempo perlawanan. Serangan pertama dilakukan dengan koordinasi sempurna. Anak buah yang setia memblokir jalan keluar, sementara beberapa lainnya menyerang dari sisi tersembunyi. Suratman sendiri menghadapi lawan terkuat, menangkis setiap celurit dan tongkat dengan kecepatan dan presisi Pamunu Tanduk. Anak buah Singo Gendeng terkejut, tak menyangka bahwa kelompok yang baru saja dikhianati mampu bergerak begitu terorganisir. Singo Gendeng muncul dari bayangan, mata merah penuh amarah. Ia menyadari bahwa rencana liciknya tidak lagi efektif. "Kalian berani melawanku setelah pengkhianatan," teriaknya, suaranya menggema di terminal yang kini bergetar oleh tekad Suratman dan kelompoknya. Pertarungan fisik dan strategi berlangsung bersamaan. Anak buah yang tersisa mulai mundur, sementara beberapa yang nekat terus menyerang, namun ketepatan gerak Suratman dan keberanian kelompok membuat mereka kewalahan. Setiap pukulan dan tendangan dipadukan dengan koordinasi, membuat balas dendam mereka menjadi efektif tanpa membahayakan anggota sendiri. Malam itu, Terminal Tanjung Priok merasakan getaran pertama balas dendam yang terencana. Suratman MC membuktikan bahwa kekuatan warisan leluhur, keberanian, dan strategi matang mampu mengubah kondisi yang sebelumnya mencekam. Singo Gendeng tahu satu hal, perlawanan baru saja dimulai, dan malam-malam berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua pihak. Malam kembali menyelimuti Terminal Tanjung Priok, kali ini lebih sunyi, namun ketegangan terasa menekan. Sopir dan pedagang yang setia bersiap di pos masing-masing, mengikuti arahan Suratman MC. Lampu terminal yang berkelip seakan memberi bayangan gelap yang menambah kesan mencekam. Malam ini bukan hanya pertarungan, tapi ujian keberanian sejati. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah gang sempit. Anak buah Singo Gendeng muncul secara tiba-tiba, menyerang pedagang yang sedang menutup kios. Suratman, yang berada di pusat koordinasi, langsung bergerak cepat.
Tubuhnya yang kekar bergerak seperti bayangan, energi Pamunu Tanduk memancar dengan jelas, menangkis setiap serangan dengan presisi maut. Seorang pedagang hampir terserang, tapi Suratman muncul tepat waktu, menendang salah satu pemalak hingga terjatuh dan menimbulkan efek domino bagi yang lain. Heroisme itu tidak hanya menyelamatkan pedagang, tapi juga memberi semangat baru bagi kelompoknya. Mereka mulai bergerak dengan koordinasi, melindungi satu sama lain dan menahan serangan anak buah Singo Gendeng. Singo Gendeng muncul dari bayangan, wajahnya dipenuhi amarah dan kebencian. Ia mencoba menghadang Suratman secara langsung, mengayunkan celurit panjangnya dengan brutal. Namun setiap gerakan Suratman diiringi energi Pamunu Tanduk, menangkis serangan dengan mudah, sekaligus menyerang balik dengan kekuatan yang membuat lawannya mundur beberapa langkah. Dalam kekacauan itu, beberapa sopir dan pedagang ikut turun tangan. Mereka memanfaatkan alat seadanya, tongkat, palu, bahkan rantai, untuk membantu menahan serangan. Keberanian yang sebelumnya tertahan kini meledak, menegaskan solidaritas yang telah dibangun. Terminal yang biasanya mencekam kini dipenuhi suara perlawanan yang terkoordinasi. Suratman melompat ke atas truk kecil untuk mendapatkan posisi strategis. Dari sana, ia mengamati seluruh gerakan lawan dan anggota kelompoknya. Setiap instruksi yang ia berikan melalui isyarat tangan disambut cepat. Strategi yang matang dipadukan dengan aksi heroik membuat anak buah Singo Gendeng kewalahan, rencana licik mereka mulai hancur. Satu persatu anak buah Singo Gendeng tersungkur, sebagian mundur ke bayangan. Suratman tidak memburu mereka secara membabi buta, tetapi menunjukkan kekuatan sekaligus memberikan pelajaran bahwa kekerasan mereka tidak akan menang di terminal ini. Heroisme dan ajian Pamunu Tanduk bersatu menjadi simbol keberanian yang menular. Malam itu berakhir dengan terminal Tanjung Priok kembali tenang, namun aura kemenangan dan keadilan terasa jelas. Suratman MC berdiri di tengah gang, tubuhnya tegap, napasnya stabil, menatap pedagang dan sopir yang terselamatkan. Malam heroik ini menjadi bukti bahwa keberanian, solidaritas, dan warisan leluhur mampu menahan kekejaman dan memberi harapan baru bagi mereka yang lemah. Beberapa malam setelah aksi heroik Suratman MC, terminal Tanjung Priok terasa lebih tenang, namun ketenangan itu hanyalah sementara. Singo Gendeng, marah atas kegagalan anak buahnya, mempersiapkan kemarahannya menjadi amukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengumpulkan semua anak buah yang tersisa, membawa senjata dan alat kekerasan mereka, siap menebar teror ke seluruh terminal. Malam itu, suara tawa sadis Singo Gendeng menggema di gang-gang sempit terminal. "Kalian berani menantangku. Malam ini, kalian akan merasakan amukanku." Teriaknya, suaranya menembus kabut malam, menimbulkan rasa takut bahkan bagi sopir dan pedagang yang sebelumnya percaya diri. Energi brutalnya terasa hampir menakutkan, seolah kegelapan terminal semakin pekat karena kemarahannya. Suratman MC, yang sedang memantau dari truknya, langsung merasakan aura amukan lawan. Tubuhnya tegap, napasnya stabil, dan energi Pamunu Tanduk berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang pertahanan, tapi ujian keberanian terbesar bagi kelompoknya. Ia segera memberi instruksi kepada sopir dan pedagang, menyiapkan jalur aman dan strategi pertahanan yang lebih agresif. Anak buah Singo Gendeng mulai menyerang dari beberapa arah sekaligus. Mereka bergerak cepat, menebar teror dan kekacauan, mencoba memecah konsentrasi kelompok Suratman. Namun koordinasi yang sebelumnya dilatih kini berfungsi sempurna. Sopir dan pedagang bergerak sesuai peran, melindungi satu sama lain, dan memanfaatkan gang sempit untuk membatasi ruang gerak lawan. Singo Gendeng turun langsung ke tengah gang, menghadapi Suratman secara langsung. Setiap ayunan celurit dan pukulannya dipenuhi amarah, namun Suratman bergerak dengan ketenangan yang luar biasa. Setiap tangkisan, pukulan, dan serangan balik diarahkan dengan presisi Pamunu Tanduk, membuat lawannya kewalahan meski kekuatannya luar biasa. Dalam kekacauan itu, beberapa anak buah yang nekat mencoba menyerang pedagang atau sopir yang lebih lemah. Suratman segera turun tangan, melindungi mereka dengan heroik. Tubuhnya yang kekar menjadi perisai, energi Pamunu Tanduk membuat serangan lawan seperti terserap dan dipantulkan kembali. Aksi heroik ini membuat kelompoknya tetap fokus dan berani menghadapi amukan brutal lawan. Satu persatu anak buah Singo Gendeng tersungkur atau mundur ke bayangan terminal, sebagian luka parah akibat serangan terkoordinasi Suratman dan kelompoknya. Singo Gendeng sendiri tampak frustrasi, marah,
tapi tidak bisa menyerang secara membabi buta karena strategi dan solidaritas kelompok membuatnya terkunci. Terminal yang biasanya penuh ketakutan kini menjadi medan perlawanan yang terorganisir. Malam itu berakhir dengan Singo Gendeng mengamuk namun gagal memecah semangat kelompok. Suratman MC berdiri tegap di tengah gang, napasnya stabil, menatap anak buah yang terselamatkan. Terminal Tanjung Priok ini menjadi saksi bahwa keberanian, strategi, dan ajian Pamunu Tanduk mampu menahan kekejaman, dan bahwa amukan Singo Gendeng tidak akan mudah menghancurkan keadilan yang sedang dibangun. Malam itu, Terminal Tanjung Priok diselimuti ketegangan yang hampir tak tertahankan. Anak buah Singo Gendeng yang tersisa berkumpul, menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Suratman MC berdiri di tengah gang, tubuhnya tegap, napasnya stabil, dan energi Pamunu Tanduk mengalir kuat dari dalam dirinya. Malam ini, ia tahu ajian leluhur itu akan diuji sepenuhnya. Singo Gendeng muncul dari bayangan, wajahnya dipenuhi amarah dan kesombongan. Ia menyerang dengan brutal, menciptakan kekacauan di antara sopir dan pedagang. Namun, setiap serangan yang diarahkan padanya seperti terserap oleh energi Pamunu Tanduk, membuat lawan kewalahan. Pukulan dan tendangan Suratman menjadi lebih cepat dan kuat, seolah kekuatan leluhur berpadu dengan naluri dan pengalaman bertahun-tahun. Dalam salah satu serangan, anak buah yang mencoba menyerang dari belakang langsung tersentak ketika tubuh Suratman memantulkan energi ajian itu. Serangan lawan melambung ke udara atau terhenti mendadak, membuat mereka terkejut dan kehilangan keseimbangan. Keajaiban Pamunu Tanduk membuat Suratman seolah berada di luar jangkauan bahaya, dan setiap gerakannya menimbulkan aura ketakutan bagi musuh. Satu persatu anak buah Singo Gendeng terlempar atau terpojok akibat serangan terkoordinasi Suratman. Pedagang dan sopir yang sebelumnya takut kini melihat keajaiban itu, dan semangat mereka semakin berkobar. Mereka ikut menyerang dengan alat seadanya, sementara Suratman menuntun gerakan mereka, memastikan tidak ada yang terluka parah. Solidaritas dan keajaiban ajian bersatu menjadi kekuatan yang luar biasa. Singo Gendeng mencoba menyerang langsung, mengayunkan celurit panjang dengan amarah membara. Namun, Suratman memanfaatkan gang sempit dan energi Pamunu Tanduk untuk menghindar dengan mudah, menyerang balik dengan pukulan yang mematahkan senjata lawan. Setiap gerakan seperti tarian maut, menegaskan bahwa ajian leluhur bukan sekadar legenda, tapi kekuatan nyata yang melindungi keadilan. Keajaiban Pamunu Tanduk tidak hanya memberi kekuatan fisik, tetapi juga membuat Suratman mampu membaca strategi lawan. Ia mengetahui langkah Singo Gendeng sebelum terjadi, mengarahkan kelompoknya untuk menutup jalur mundur lawan, dan menciptakan isolasi yang membuat anak buah preman semakin panik. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini menjadi medan perlawanan yang terkendali. Malam itu, beberapa anak buah Singo Gendeng terluka parah atau menyerah. Singo Gendeng sendiri menatap Suratman dengan mata membara, penuh amarah dan frustrasi. Ia menyadari bahwa ajian Pamunu Tanduk bukan sekadar legenda, tetapi kekuatan yang nyata, sulit dikalahkan, dan membuat setiap langkahnya terhenti. Keajaiban itu menjadi simbol bahwa keberanian dan warisan leluhur bisa menahan kebrutalan. Ketika malam berakhir, Terminal Tanjung Priok tetap berada di tangan sopir dan pedagang yang setia. Suratman MC berdiri tegap di tengah gang, tubuhnya berlumur debu, namun aura keajaiban ajian membuatnya tampak tak terkalahkan. Malam itu membuktikan bahwa keberanian, strategi, dan Pamunu Tanduk mampu menahan kekejaman Singo Gendeng, sekaligus memberi harapan baru bagi semua yang hidup di terminal. Pagi berikutnya, Terminal Tanjung Priok masih mencekam. Suasana hening, namun jejak-jejak pertempuran malam sebelumnya masih terlihat, pedagang yang terluka ringan, beberapa kios rusak, dan aroma terbakar dari serpihan kayu serta besi. Sopir dan pedagang yang setia tampak lelah, wajah mereka memancarkan ketegangan, tapi semangat mereka belum padam. Suratman MC berjalan di antara mereka, tubuhnya tegap meski keringat dan debu menempel di jaket jeans coklat. Energi Pamunu Tanduk masih terasa, namun kini ia lebih sadar bahwa setiap kemenangan memiliki harga. Beberapa anggota kelompok yang terluka ringan mengingatkan mereka bahwa keberanian juga berarti siap menghadapi pengorbanan. Di gang sempit, terlihat salah satu sopir muda yang ikut berperang terbaring, mengalami luka serius akibat serangan licik anak buah Singo Gendeng. Suratman cepat menolong, menenangkan dan menutup lukanya dengan kemampuan darurat yang ia kuasai. Kita semua harus siap memberi pengorbanan, tapi jangan sampai kehilangan nyawa tanpa tujuan, kata Suratman dengan suara tegas. Pedagang yang terluka ringan juga tampak menahan rasa sakit,
namun mereka tetap berdiri, membantu mengamankan terminal. Solidaritas yang dibangun menjadi kekuatan nyata. Mereka menyadari bahwa setiap korban adalah pengingat akan keberanian dan perjuangan, dan pengorbanan itu memberi makna pada perlawanan mereka. Singo Gendeng, meski mundur sementara, tetap mengawasi dari bayangan terminal. Ia menyadari bahwa beberapa anak buahnya tewas atau terluka parah akibat perlawanan terkoordinasi Suratman. Amarahnya membara, tapi ia mulai merasakan bahwa kekuatan brutal saja tidak cukup menghadapi keberanian yang terpadu dengan strategi dan ajian leluhur. Suratman berdiri di puncak truk, menatap seluruh terminal. Ia menyadari bahwa pengorbanan kelompoknya telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan posisi dan kekuatan. Setiap luka, setiap korban, adalah pelajaran untuk memperkuat pertahanan dan mempersiapkan serangan selanjutnya. Keberanian mereka diuji melalui penderitaan yang nyata. Beberapa sopir yang setia memberikan penghormatan pada rekan yang terluka. Kita bertarung bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi satu sama lain, ujar Suratman, menegaskan makna perjuangan mereka. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol keteguhan dan keberanian yang lahir dari pengorbanan. Malam itu, meski luka dan kelelahan terasa berat, harapan tumbuh kembali. Suratman MC berdiri tegap di tengah gang, tubuhnya lelah namun aura keberanian dan keajaiban Pamunu Tanduk membuatnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Korban dan pengorbanan menjadi pondasi yang memperkuat. Kelompoknya, menyiapkan mereka untuk pertarungan puncak melawan Singo Gendeng yang akan datang. Malam itu, lapangan terminal Tanjung Priok menjadi saksi pertarungan puncak. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang dari tubuh Suratman MC yang tegap, dan Singo Gendeng yang mengerikan. Anak buah preman yang tersisa berdiri di belakang, namun kali ini mereka sadar bahwa pertarungan utama hanya antara kedua sosok ini, yang satu mewakili keberanian dan keadilan, yang lain kebrutalan dan kekuasaan. Singo Gendeng mengamuk, meluncurkan serangan bertubi-tubi dengan celurit panjangnya. Setiap ayunan memecah keheningan malam, namun Suratman bergerak seperti bayangan. Energi Pamunu Tanduk mengalir deras, menangkis setiap serangan dengan presisi. Bunyi benturan logam terdengar keras, seakan lapangan menjadi medan pertarungan legenda yang nyata. Suratman membalas dengan tendangan dan pukulan terukur, menghantam setiap titik lemah Singo Gendeng. Setiap gerakan bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi perpaduan strategi dan ajian leluhur. Pamunu Tanduk membuat serangannya lebih cepat, lebih kuat, dan sulit diprediksi. Singo Gendeng mulai kewalahan, amarahnya menambah kecepatan, namun tidak cukup untuk mengimbangi ketepatan lawan. Anak buah preman mencoba membantu, tapi langkah mereka selalu diantisipasi oleh sopir dan pedagang yang setia. Mereka memanfaatkan gang sempit di sekitar lapangan untuk menghalangi pergerakan lawan, memastikan pertarungan inti tetap berlangsung satu lawan satu. Solidaritas ini membuat Singo Gendeng terisolasi, memaksa dirinya fokus hanya pada Suratman. Pertarungan semakin sengit. Singo Gendeng berusaha menakut-nakuti dengan teriakan dan serangan brutal, namun Suratman tetap tenang. Setiap gerakan diiringi aura kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman dan warisan leluhur. Pamunu Tanduk bukan hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga memberi insting untuk membaca pola serangan lawan. Pada satu momen kritis, Singo Gendeng melancarkan serangan pamungkas, celuritnya berputar dengan kecepatan tinggi. Suratman menangkisnya dengan satu pukulan tenaga penuh, memantulkan serangan kembali ke arah lawan. Singo Gendeng tersentak, kehilangan keseimbangan, dan untuk pertama kalinya, terlihat keraguannya. Keajaiban Pamunu Tanduk dan strategi Suratman mulai menundukkan kekuatan brutal musuh. Dengan satu gerakan terakhir, Suratman melompat dan menendang lawan hingga terjatuh di tengah lapangan. Celurit terlepas dari tangan Singo Gendeng, tubuhnya tersungkur, napasnya terengah-engah, dan amarahnya memudar sementara ketakutan muncul di matanya. Duel itu berakhir, dan terminal Tanjung Priok kini benar-benar berada di tangan Suratman dan kelompoknya. Malam itu, keberanian, strategi, dan keajaiban ajian Pamunu Tanduk menjadi saksi. Sopir dan pedagang bersorak, terminal yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini merasakan keadilan dan harapan baru. Suratman MC berdiri tegap di tengah lapangan, tubuhnya lelah namun aura kemenangan dan perlindungan tetap memancar. Duel di lapangan terminal menjadi legenda, bukti bahwa keberanian dan pengorbanan bisa menaklukkan kebrutalan. Pagi menyingsing di terminal Tanjung Priok dengan udara yang berbeda. Kemenangan di lapangan malam sebelumnya masih terasa hangat, namun pekerjaan Suratman MC belum selesai.
Anak buah Singo Gendeng yang tersisa tersebar, dan beberapa pedagang masih trauma melihat kekejaman yang mereka alami. Kali ini, Suratman menyadari bahwa membersihkan terminal bukan hanya soal fisik, tapi juga soal membangun kekuatan moral. Ia berjalan di antara pedagang dan sopir, menatap wajah-wajah lelah namun penuh harapan. Kita tidak hanya bertarung untuk menang. Kita bertarung untuk mengembalikan harga diri dan keberanian, ujarnya tegas. Kata-kata itu membuat kelompoknya tersadar bahwa kemenangan sejati adalah ketika ketakutan diganti dengan keyakinan dan solidaritas. Suratman mengumpulkan kelompoknya di tengah lapangan, menjelaskan pentingnya aturan baru untuk keamanan terminal. Tidak ada lagi pemalakan, intimidasi, atau kekerasan dari siapapun. Setiap sopir dan pedagang diminta ikut menjaga satu sama lain. Ia menekankan bahwa keberanian tanpa moral akan sia-sia, dan bahwa ajian Pamunu Tanduk harus digunakan untuk melindungi, bukan menakuti. Seorang sopir muda bertanya dengan suara lirih, bagaimana jika Singo Gendeng kembali? Suratman menatap mata anak muda itu, lalu tersenyum tipis. Jika kita tetap bersatu, adil, dan berani, lawan manapun tidak akan bisa menundukkan kita. Kekuatan moral kita lebih kuat dari fisik atau ajian. Kata-kata itu menyalakan kembali semangat yang sempat padam. Mereka mulai membersihkan gang, merapikan kios, dan memperbaiki kerusakan akibat pertempuran. Setiap tindakan kecil ini menjadi simbol bahwa terminal bukan milik preman, tapi milik sopir, pedagang, dan masyarakat yang ingin hidup aman. Solidaritas mereka meningkat, dan keberanian kini berpadu dengan tanggung jawab moral. Anak buah yang sebelumnya takut kini ikut menjaga terminal. Mereka belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal pukulan atau celurit, tetapi juga soal hati yang teguh, kesetiaan, dan keberanian moral. Suratman berdiri di tengah, menatap terminal dengan bangga. Keajaiban Pamunu Tanduk tetap ada, namun moral dan keberanian adalah inti dari kemenangan mereka. Malam harinya, terminal Tanjung Priok terasa berbeda. Tidak ada lagi teriakan ketakutan, tidak ada lagi bayangan kekerasan yang menakutkan. Warga terminal berjalan dengan kepala tegak, anak-anak bermain di gang, dan sopir serta pedagang merasa aman. Kekuatan moral yang dibangun Suratman kini menjadi perisai tak terlihat yang lebih kuat dari senjata apapun. Akhirnya, Suratman MC berdiri di puncak truknya, menatap terminal dengan mata tajam namun tenang. Ia tahu perjuangan mereka belum berakhir, tapi malam itu menjadi bukti bahwa keberanian, pengorbanan, dan moral yang teguh mampu menaklukkan ketakutan dan kekerasan. Terminal Tanjung Priok kini bukan hanya aman, tetapi juga penuh harapan. Terminal Tanjung Priok kini mulai pulih dari kekacauan yang selama ini menjeratnya. Sopir dan pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan kini berdiri tegap, percaya diri, dan bersatu. Di tengah semua itu, Suratman MC berdiri di puncak truknya, tubuh kekarnya memantulkan cahaya lampu terminal, simbol kekuatan dan perlindungan yang nyata bagi semua yang ada di sekitarnya. Kekuatan Suratman bukan hanya fisik. Energi Pamunu Tanduk membuat setiap gerakan dan keputusan tepat sasaran, tetapi yang lebih penting adalah keberaniannya. Ia mampu menenangkan ketakutan orang-orang di sekitarnya, memberi keyakinan bahwa terminal bisa bersih dari kekerasan. Para sopir dan pedagang kini menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya bukan hanya celurit atau pukulan, tetapi keberanian dan keteguhan hati pemimpin mereka. Sejak pertarungan terakhir, reputasi Suratman MC semakin dikenal di seluruh terminal. Anak buah Singo Gendeng yang selamat mulai ketakutan, mengetahui bahwa lelaki berjaket jeans coklat ini tidak hanya sakti, tetapi juga cerdas dan tak terduga. Pamunu Tanduknya membuat setiap langkah Suratman seperti bayangan yang sulit dilacak, namun selalu berada di tempat yang tepat untuk menolong yang lemah. Sopir dan pedagang mulai meniru sikap dan disiplin Suratman. Mereka belajar mengorganisasi diri, menjaga satu sama lain, dan menegakkan aturan tanpa harus bergantung pada ancaman fisik. Kekuatan moral ini menjadikan mereka lebih tangguh daripada sekadar fisik atau senjata. Terminal yang dulu gelap dan menakutkan kini dipenuhi keberanian dan solidaritas. Pada satu malam yang sunyi, Suratman berdiri di tengah gang sambil menatap horizon terminal. Napasnya dalam, tubuhnya tegap, dan aura kekuatan Pamunu Tanduk terasa di sekitarnya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya mengalahkan lawan, tapi juga menanamkan keberanian dan rasa aman bagi mereka yang lemah. Terminal kini menjadi bukti nyata kekuatan itu. Anak buah dan pedagang yang sebelumnya ragu kini merasa percaya diri menghadapi setiap ancaman. Mereka tahu bahwa selama Suratman MC ada di tengah mereka,
tidak ada kekerasan atau pemalakan yang akan menaklukkan. Kekuatan Suratman menjadi perisai sekaligus inspirasi, mengajarkan bahwa keberanian, disiplin, dan ajian leluhur bisa membawa perubahan besar. Singo Gendeng yang masih menyimpan dendam mulai menyadari bahwa kekuatan Suratman bukan sekadar pukulan, tapi sebuah simbol yang menakutkan bagi setiap preman. Keberanian dan strategi yang berpadu dengan Pamunu Tanduk membuatnya sulit dikalahkan, dan terminal kini menjadi wilayah yang aman karena kekuatan satu lelaki yang benar-benar berani. Malam itu, terminal Tanjung Priok terasa damai. Suratman MC berdiri di puncak truk, tubuhnya lelah tapi aura kekuatannya tetap memancar. Semua yang ada di terminal kini merasakan perlindungan, dan keberanian Suratman MC menjadi legenda yang akan terus dikenang. Kekuatan fisik, moral, dan warisan leluhur berpadu, membuatnya menjadi penjaga yang tak tergoyahkan bagi terminal yang kini bersih dari kekerasan. Terminal Tanjung Priok kembali mencekam. Singo Gendeng, yang sebelumnya kalah, muncul dengan amarah membara. Ia membawa beberapa anak buah yang tersisa untuk sekali lagi menebar teror. Suratman MC berdiri di puncak bas ALS Medan, tubuhnya tegap, aura Pamunu Tanduk memancar. Anak buah preman terkejut melihat sopir bas ini tetap tenang, meski musuh semakin brutal. Singo Gendeng menyerang dengan semua kekuatannya, celurit berputar, amarah memuncak. Suratman memanfaatkan bas sebagai benteng sekaligus posisi tinggi, membaca setiap gerakan lawan. Pamunu Tanduk membuat setiap serangan yang diarahkan padanya seolah melambung tanpa efek, sementara ia bisa menyerang balik dengan presisi mematikan. Anak buah preman mencoba menyebar untuk mengepung, tapi bas ALS digunakan sebagai penghalang alami. Gang sempit, jalur parkir, dan posisi bas membuat mereka sulit bergerak. Solidaritas sopir dan pedagang semakin kuat, mereka mengikuti arahan Suratman, menutup jalur mundur lawan, dan melindungi sesama. Pertarungan antara Suratman dan Singo Gendeng semakin sengit. Setiap pukulan, tendangan, dan serangan balik diiringi aura keajaiban Pamunu Tanduk. Singo Gendeng mulai kehilangan keseimbangan, napasnya berat, frustrasi membara. Terminal yang dulu dipenuhi ketakutan kini menyaksikan duel heroik antara keberanian dan kebrutalan. Suratman mengambil inisiatif, menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang memanfaatkan posisi tinggi bas. Satu gerakan kuat menghantam Singo Gendeng, membuat celurit terlepas dari tangan lawan. Anak buah preman mulai mundur, ketakutan pada kekuatan sopir bas yang satu ini. Dalam sekejap, Singo Gendeng tersungkur, napasnya terengah-engah, mata membara namun penuh kekalahan. Suratman berdiri tegap, tubuhnya berlumur debu dan keringat, namun aura kemenangan dan keajaiban Pamunu Tanduk tetap memancar. Bas ALS Medan menjadi saksi kemenangan, perlindungan, dan simbol keberanian. Sopir dan pedagang bersorak, terminal kembali aman. Anak buah preman yang tersisa menyerah, menyadari bahwa kekuatan fisik dan strategi tidak cukup untuk menandingi keberanian yang berpadu dengan ajian leluhur. Kemenangan ini bukan hanya soal menghentikan kekerasan, tapi juga menanamkan rasa aman bagi semua yang tinggal di terminal. Malam itu, terminal terasa damai. Suratman MC berdiri di puncak bas, menatap seluruh lapangan. Anak buah dan pedagang merasa terlindungi, terminal kini menjadi wilayah aman. Keberanian, moral, dan keajaiban Pamunu Tanduk membuktikan bahwa kebenaran bisa menang atas kebrutalan. Pagi berikutnya, terminal Tanjung Priok sudah berubah wajah. Sopir dan pedagang menata ulang kios, membersihkan gang, dan menyambut terminal yang aman. Bas ALS Medan Suratman diparkir di tengah, simbol perlindungan dan keberanian. Anak buah yang selamat belajar bahwa solidaritas dan moral lebih penting daripada kekerasan. Suratman MC berjalan di antara mereka, memberi nasihat dan motivasi. Kekuatan sejati bukan sekadar fisik atau ajian, tapi keberanian, solidaritas, dan moral yang teguh. Terminal ini milik kita semua, ucapnya tegas. Kata-kata itu menjadi inspirasi bagi sopir dan pedagang yang dulu hidup dalam ketakutan. Anak buah Singo Gendeng yang tersisa menyerah dan meninggalkan terminal. Mereka menyadari bahwa kekuatan brutal tak akan pernah menang melawan keberanian yang berpadu dengan moral dan strategi. Nama Singo Gendeng mulai hilang dari bayangan terminal, digantikan oleh legenda Suratman MC. Beberapa sopir muda menatap bas ALS Medan dengan kagum. Suatu hari, kami akan seperti beliau, bisik mereka. Suratman tersenyum tipis, menyadari bahwa kemenangan terbesar bukan menghancurkan lawan,
tapi menanamkan keberanian, disiplin, dan moral pada generasi baru sopir dan pedagang terminal. Terminal kini bebas dari pemalakan, kekerasan, dan intimidasi. Setiap pedagang dan sopir tahu bahwa selama mereka bersatu, terminal akan tetap aman. Bus ALS Medan Suratman menjadi simbol perlindungan, dan Pamunu Tanduk menjadi legenda yang nyata di tengah mereka. Suratman berdiri di puncak bus, menatap matahari terbit di ujung terminal. Aura kekuatan, keberanian, dan perlindungan memancar dari tubuhnya. Terminal Tanjung Priok ini bukan hanya aman, tapi juga penuh harapan dan semangat baru. Kisah ini menjadi legenda. Sopir bus ALS Medan bernama Suratman MC dikenal sebagai pahlawan yang menegakkan keadilan, keberanian, dan moral di terminal yang dulu penuh kegelapan. Setiap langkah dan keberaniannya menjadi inspirasi bagi semua yang ingin melawan ketakutan dan kebrutalan. Di ujung gang, anak-anak bermain dengan riang, sopir menata bus, dan pedagang tersenyum lega. Suratman MC tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangan ini bukan sekadar menang atau kalah, tapi membangun keadilan, keberanian, dan perlindungan bagi semua. Terminal Tanjung Priok kini benar-benar bersih.